Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama, ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani itu adalah panggilan semua orang percaya. Begitu kita diselamatkan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi seringkali banyak orang Kristen yang hidup di dalam dualisme. Mereka menjalankan hidup dan pelayanan mereka, tetapi terpisah dari waktu bersama-sama dengan Tuhan atau berdoa. Orang berpikir bahwa semakin banyak mereka beraktivitas dalam hal-hal yang rohani, akan membuat mereka semakin terlihat rohani atau semakin terlihat religius. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa itu adalah satu kesalahan yang besar. Banyak orang Kristen berdoa, tetapi mereka seringkali lupa untuk berdoa. Mereka suka berdoa, mereka senang berdoa, tetapi justru mereka lupa untuk berdoa. Sehingga mereka memisahkan aktivitas pelayanan yang seharusnya untuk Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Atau ada banyak juga orang Kristen yang menjadikan kesibukan pelayanan mereka sebagai pengganti doa. Mereka menjadi begitu sibuk dan melupakan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ingat bahwa di dalam Alkitab Tuhan seringkali mencela orang-orang yang begitu sibuk melayani Tuhan karena mereka menyangka bahwa dengan melayani, dengan aktivitas mereka yang banyak, Tuhan akan senang dengan pelayanan mereka. Saudara, Markus pasal 7 ayat 6 berkata, jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Nah saudara, ada banyak orang berpikir kalau mereka sudah begitu lelah atau berlelah melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan senang dengan apa yang mereka lakukan. Saudara, justru Tuhan mencela pelayanan dan kerohanian orang-orang yang melayani Tuhan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Atau juga di dalam Hosea pasal 6 ayat 6 berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran." Nah saudara, di sini atau kedua ayat bagian firman Tuhan ini dan terlebih Hosea pasal 6 ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan lebih menyukai ketaatan. Tuhan jelas menyukai orang-orang yang menundukkan diri kepada Tuhan dibandingkan orang-orang yang ia sebut munafik, oleh karena mereka hidup, mereka beribadah, mereka melayani, tetapi dengan spiritualitas yang kosong dan kering tanpa Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita perlu berhati-hati agar jangan sampai kita berlelah-lelah bagi Tuhan, namun Tuhan tidak menyukai atau mencela setiap pelayanan yang kita lakukan atas nama Tuhan. Karena itu saudara, di dalam kesempatan pada hari ini, mari kita belajar dari teladan agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam bagaimana Tuhan menjaga keseimbangan antara hidup, pelayanan, dan juga dengan kehidupan doa di hadapan Allah. Sehingga kita boleh dapat belajar dan merefleksikan diri di hadapan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama adalah Yesus menyediakan waktu atau memprioritaskan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan beberapa perikop sebelumnya di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus begitu sibuk. Sepanjang sore hingga tengah malam, ia menyembuhkan penduduk kota di Kapernaum. Bahkan ia juga menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dapat saudara bayangkan betapa lelah dan capeknya Tuhan Yesus pada saat itu ketika ia harus melayani. Tetapi luar biasanya adalah Tuhan Yesus pagi-pagi benar ia telah bangun, memisahkan diri dari kesibukan untuk berdoa dan bersekutu dengan Allah.
Dalam bagian ini kita diajarkan melalui teladan Tuhan Yesus bahwa kesibukan pelayanan itu jangan sampai menggantikan doa atau hidup relasi kita dengan Tuhan. Yesus begitu sibuk, dia sangat sibuk, tetapi dia bangun dan jika dia bangun pagi-pagi untuk duduk berdoa. Sedangkan mungkin kita kadang-kadang sampai harus dibangunkan untuk berdoa mungkin. Atau doa menjadi bagian daripada hidup Yesus sehari-hari. Sedangkan mungkin kita terlalu lelah untuk berdoa. Saudara, mari kita belajar dari teladan agung Tuhan Yesus. Mengawali seluruh aktivitas kita sama seperti Yesus. Menyerahkan semua pelayanannya kepada Allah Bapa dan mengkhususkan diri hanya untuk Tuhan. Sehingga kesibukan pelayanan tidak membuat kita lantas lelah, kering dengan berbagai aktivitas. Tetapi dengan kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan, kita boleh dapat melayani Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah, sesibuk apapun kegiatan kita termasuk pelayanan kita, mari prioritaskan waktu kita dengan Tuhan. Kehidupan doa tidak boleh kita abaikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa prioritas doa di dalam pelayanan itu penting? Saya juga mau menyatakan kepada kita atau menyampaikan kepada kita dua hal kenapa kita penting atau perlu untuk memprioritaskan doa di dalam kehidupan dan juga pelayanan-pelayanan kita. Yang pertama adalah prioritas waktu untuk berdoa. Itu jelas menunjukkan siapa atau apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apakah uang, apakah pekerjaan, apakah pelayanan, apakah keluarga, itu tidak penting. Semua itu penting, saudara. Tetapi semua itu harusnya menjadi sarana supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi justru yang terjadi adalah semua itu telah memisahkan kita dari Tuhan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa doa itu berbicara tentang kebutuhan dan keintiman. Keintiman relasi atau persekutuan dengan Allah itu jauh lebih penting dibandingkan apapun. Tujuan berdoa adalah supaya kita memiliki relasi yang dekat, yang intim dengan Allah. Doa menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun. Kita memerlukan kekuatan yang sejati dari Tuhan untuk menjalankan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa bukan menunjukkan bahwa Allah membutuhkan kita, tetapi justru kitalah yang membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak rugi kalau kita tidak datang kepadanya. Justru kitalah yang rugi apabila kita tidak datang kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan atau hidup tanpa Tuhan atau doa itu adalah hidup dan pelayanan yang tidak akan ada kuasa dan wibawa ilahi di dalamnya. Kita melayani tetapi orang-orang yang kita layani justru tidak mengalami perubahan. Tetapi lihat Tuhan Yesus. Bisa juga kita berhasil di dalam pelayanan tetapi itu justru tidak menguatkan dan meneguhkan iman kita. Lihat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ia hidup dan bagaimana ia tetap setia oleh karena dia terus membangun hidup dan relasi yang dekat dengan Allah Bapa di sorga. Karena itu saudara-saudara, jika kesibukan melayani dapat memisahkan kita dari Tuhan, maka sebaiknya kita berhenti melakukan hal itu. Yesus memprioritaskan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan Allah sebelum masuk ke dalam kehidupan dan pelayanannya. Bukan kebalikannya. Karena Bapa dan apa yang Bapa mau dan apa yang Bapa ingin katakan itu jauh lebih penting dari apapun. Saudara, yang kedua, kenapa prioritas doa di dalam pelayanan itu penting? Yang kedua adalah prioritas waktu untuk berdoa itu menunjukkan siapa kita dan siapa Tuhan. Teladan Yesus menjadi cerminan kita bagi semua kita yang melayani bahwa kita terbatas. Kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kita melakukan segala sesuatu. Kita terbatas bahkan di dalam merencanakan pelayanan. Kita bisa salah berpikir, kita bisa salah bertindak di dalam menjalani setiap kehidupan dan pelayanan kita. Karena itu kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan hikmat dan pertolongan Tuhan. Melalui doalah dan persekutuan yang dekat dengan Tuhan, kita dapat berjalan seiring dan sejalan di dalam derap langkah dalam anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Karena itu, kalau kita berkata kita terlalu sibuk atau justru semakin sibuk,
Di saat itulah harusnya kita terus mencari Tuhan di dalam doa-doa kita. Karena jika tidak, maka iblis akan membuat kita bekerja atau melayani. Atau malah kita hanya melayani berdasarkan agenda-agenda kita, bukan agenda-agendanya Tuhan. Pelayanan yang kurang berdoa akan menjadi pelayanan yang paling cepat membuat kita kering secara emosi bahkan tenaga kita. Pelayanan yang kurang didoakan akan menjadi pelayanan yang melelahkan dan juga menakutkan. Ketika keintiman dengan Tuhan lebih merupakan beban daripada sumber kekuatan, sumber kesegaran, sumber kebugaran, sumber tenaga di dalam kita melayani, maka kita telah menempatkan posisi yang tidak bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang minim dengan doa akan membuat kita melayani Allah sumber damai tanpa dipenuhi oleh damai sejahtera yang sejati. Kita akan melayani roti yang hidup tanpa dikenyangkan olehnya. Dan kita akan melayani pokok anggur tanpa mendapatkan nutrisi dari pokok anggur yang sejati itu. Itu akan membuat kita melayani dengan perasaan kesal, dengan perasaan hampa, dan akhirnya mungkin sekali akan berakhir dengan kehancuran. Karena itu saudara, jika jadwal yang padat menghalangi keintiman kita dengan Tuhan, maka perlulah kita mencermati pikiran dan perasaan serta aktivitas kita yang mengurangi kerinduan untuk menjalin keintiman dengan Tuhan. Mari kita mengatur waktu, mari kita membuat satu prioritas untuk juga menjadikan doa sebagai sesuatu yang penting di dalam aktivitas dan keseharian, termasuk di dalam pelayanan-pelayanan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar mengandalkan Tuhan. Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Alkitab mengajarkan kita agar hidup dalam doa dilakukan terus-menerus, sekaligus aktif di dalam kita melakukan berbagai kegiatan dan juga pelayanan kita. Karena itu mulailah dari sekarang, berhentilah membuat resolusi untuk melakukan ini dan itu bagi Tuhan. Gantilah resolusi untuk menyatu dengan Tuhan. Mintalah hati yang berpaling dari semua perkara yang memberatkan dan memisahkan kita, serta mau meminta Tuhan untuk mengarahkan mata kita hanya kepadanya, supaya kita dapat menjalani kehidupan dan pelayanan kita sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.